حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepat puasa ke-17 Ramadan. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan hingga nanti pada akhirnya di penghujung Ramadan, Allah ridho kepada kita semua, dan itu yang kita harapkan karena ihtisaban, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah ridho, sehingga kalau saling ridho maka kita terima puasanya dan dimasuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam tak lupa mari kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, terinspirasi saya dengan hadis ini. Man goda ilal masjid, siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid, la yazidu illa ayata'allama khairan au yu'allimahu. Siapa saja yang pergi pagi-pagi ke masjid, maka tak ada tambah sama sekali, tak ada apa-apa yang dia dapatkan illa ayata'allama khairan, kecuali dia mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau dia mengajarkannya. Maka semua yang kita lakukan mudah-mudahan diganti oleh Allah SWT, dicatat oleh Allah SWT. Apa pahalanya? Kana lahu ka'ajri hajin tamin, maka pahalanya kayak pahala haji yang sempurna. Itu dia. Maka usahakan kita pergi ke masjid ini niatnya juga sambil ibadah dan belajar. Itu pertama. Jadi jamaah rahimakumullah, suasana Ramadan ini suasana yang terharu bagi kita semuanya karena merupakan berkah adanya Ramadan, berkah adanya kita melakukan kegiatan ini dan hidup masjid kita. Jamaah rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ditulis oleh Syekh Hashim Asy'ari, yaitu bab yang ketiga. Apa bab ketiga? Fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi wa fihi isna asyara naw'an minal adabi, yaitu adab seorang pelajar beserta gurunya. Dan ini ada 12 adab, macam adab untuk seorang murid dengan gurunya. Jamaah rahimakumullah, kita tak murid Pak Ustaz, kita tak sanggup belajar di formal Pak Ustaz, dan kita kalau sama guru juga tak sanggup Pak Ustaz. Waktu kita banyak terbuang, waktu kita banyak untuk apa? Untuk ma'isyah. Itu sudah luar biasa, apalagi sampai dia belajar sama guru. Oleh sebab itu dalam satu ayat mengatakan man ahabba alima au muta'allima, siapa dia yang
senang dengan orang alim, senang dengan orang pelajar, maka lam tuktab fihi malaikah khoto'atu. Allah malaikat tak mencatat kesalahan-kesalahannya tula hayatihi sepanjang hidupnya. Nah, coba Bapak cukup senang aja lihat orang alim, lihat orang pelajar senang. Maka kalau kita dulu ada anak santri pulang ke rumah senang minta ampun, mau pulang ke pesantren diberi uang saku sama tetangganya, itu senang minta ampun. Nah, ini ternyata ada kaidahnya, lam tuktab fihil malaikah. Malaikat tak mencatat khoto'atu, tak mencatat kesalahan-kesalahan yang tula hayati sepanjang dia hidup. Nah, ini makanya berkahnya orang-orang dulu senang sama orang alim, senang dengan pelajar, akhirnya anaknya bagi orang-orang berkah, alim alama semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hari ini kita akan kaji tentang adab orang pelajar beserta gurunya. Yang pertama, karena ada 12 adab. Ini kalau kita sampaikan, insya Allah kalau sampai jam 6, kalau tidak sampai kita bagi untuk pertemuan yang akan datang. Yang pertama ada yan bagi li thalibi ay yuqaddima nadhara wa istakhayyara Allah ta'ala fi man ya'khudul ilma. Artinya seyogyanya, sepatutnya bagi seorang murid ay yuqaddima an-nadhara. Apa itu maksudnya? Harus mendahulukan angan-angannya. Maka sebelum nyantri ke tempat pondok pesantren atau sebelum ketemu gurunya, wa istakhayyarallahu ta'ala, beristikharah dulu kepada Allah SWT. Sama siapa saya nanti belajar? Kalau sudah ketemu sama gurunya, apakah benar ini enggak guru saya? Istikharah dulu, angan-angan dulu. Maka ketika kita duduk sebelum nyantri itu kita angan dulu. Nanti kalau sama Pak Ustadznya bagaimana? Adabnya bagaimana? Nah, itu. Fiman kepada guru ya'khudul ilma, di mana kita mengambil ilmu itu sendiri. Hari ini banyak murid-murid yang terjebak kepada guru-guru yang itu asal-asalan. Maka ini pentingnya kita harus, bagi orang tua saya menganjurkan dan saya menyarankan agar cari informasi tentang guru. Kalau perlu tuh orang tuanya sholat istikharah malam-malam. Apakah betul ini? Cari informasinya. Istikharah, insya Allah ada jawabannya. Di mana nanti seorang murid atau anak kita mengambil ilmu agama anhu dari guru itu. Di samping itu mengambil ilmu wa yaktasibu husnal akhlaki, dan dia bisa menghasilkan akhlak. Jadi kalau ada guru yang tak mendidik akhlak, nah ini bagi kita semuanya pelajaran orang tua. Kalau ada guru tak menghasilkan, tak produktif mengajarkan akhlaknya, maka jangan pilih guru itu. Wal adabi minhu, dan adab dari guru itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita pilih guru, ajarkan husnul akhlak, kebaikan-kebaikan akhlak, dan ajarkan adab, dan bisa mengajar adab kepada anak-anak kita semua. Hari ini semua dikejarlah materi-materi. Maka saya tanya, kamu kesini itu mau cari ilmu atau cari guru? Cari ilmu Pak Ustadz. Kenapa? Jelas hadisnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak jamaah rahimakumullah, faridah itu letaknya di hati, bukan di lisan. Dalam niat itu kefardiyahan itu masuk ke hati. Usolli fardul maghribi, usolli fardul subuhi, di sini letaknya. Sehingga itu menjadi wajib. Fardiyah, karena dalam niat itu ada 3 minimal. Pertama al-qasdu, usolli. Yang kedua ada namanya fardiyah, kefardiannya. Yang ketiga ada ta'yin, menentukan sholat apa dia subuh, sholat apa dia zuhur, sholat apa dia asar, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita niat puasa, nawaitu soma godin an adain fardi syahri, ada fardiyahnya. Kenapa? Allah dekat di hati, bukan di lisan.
Jamaah rahimakumullah, ini saya utarakan kepada anak-anak peserta didik kita. Wahai anakku, yang engkau cari adalah bukan ilmu sendiri, tapi adalah guru. Karena guru itu akan mengajarkan akhlak. Tapi kalau kita hanya baca buku, khatam kitabnya, khatam bukunya, tapi tak diajarkan akhlak kepada gurunya, banyak terjadi hari ini. Tak diajarkan adab bagaimana. Padahal seorang guru itu sosok yang terpenting. Ketika guru hadir, maka murid melihat perilaku tingkah gurunya. Bagaimana guru itu? Kalau saya pakai peci anak-anakku, maka semua pakai peci. Kalau saya pakai sepatu, maka semua pakai sepatu. Kalau saya suruh diam, hifdzul halnya, hifdzul amalnya juga kita harus diam. Apa perintah guru itu sendiri? Nah, maka dari itu, ayyuqaddiman nazara, hendaknya kita mendahulukan pandangan kita, mendahulukan angan-angan kita, wa istakhayyarallahu, dan kita beristikharah kepada Allah agar kita milih-milih guru itu juga harus tepat. Yang kedua adalah yastahidu ayyakuna syaikhu mimman lahu 'alal ulumi syar'iyyah. Adab yang kedua, seorang pelajar yastahidu, harus serius. Maka bapak ibu kalau punya anak, ditanting anaknya, disuruh kamu harus serius belajarnya, serius, bersungguh-sungguh, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, itu kan kalem-kalem orang bijak ya, manjada wajada. Jadi kalau anak sekarang gimana manjada, Pak saya tidur dulu Pak, tidur terus. Jadi seriusnya tidur, seriusnya main. Jadi di sini serius belajarnya. Serius apa? Ayyakuna syaikhu mimman lahu ulumi syar'iyyah, yaitu syekh, guru yang mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu syar'iyyah. Ada satu hadis mengatakan, la faqihun wahidun, satu orang fakih, orang yang mendalami ilmu syariat, ilmu fikih, mendalami ilmu agama. Dulu ilmu agama itu fikih. Satu orang yang mendalami ilmu fikih, maka dikatakan asyadda, lebih berat ala syaitan daripada menggoda min alfi abidin, daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Lebih enak setan menggoda 1000 ahli ibadah. Kalau kita semua ahli ibadah bisa potensi digoda setan. Tapi kalau dia ahli fikih, mendalami agama, serius dia belajarnya, apalagi sama guru dia dekat belajarnya, insya Allah setan takut sudah menggoda. Asyadda, sangat berat setan menggoda orang yang ahli fikih itu sendiri. Maka yang pertama, yang kedua ini diajarkan, ayo serius dalam ilmu-ilmu syariah. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab yang pertama adalah fasl fadilatul ilmi wal fikih, fadilahnya ilmu dan fikih. Kenapa fikih? Dengan fikih itu kita tahu kedekatan kita. Dengan fikih itu sebagai sarana kita dekat kepada Yang Maha Kuasa. Kalau tak ada ilmu itu tak tahu kita. Kalau tak tahu niatnya puasa tak akan sampai, dan kita tak anggap namanya puasa, tak dianggap puasa. Sholat begitu juga, ilmu fikih semua. Jamaah rahimakumullah, maka yang bisa menguraikan itu adalah guru-guru kita yang mendalami, yang mumpuni dalam bidang fikih. Tamamutulai, yang sudah banyak sempurna mutolaahnya, banyak dia mengkajinya guru-guru. Sekarang banyak guru-guru hanya satu buku fikihnya, apalagi fikihnya buku pedoman-pedoman Kementerian Agama atau dari YouTube. Nah, kalau ada ustadz-ustadz itu, nah itu mutolaahnya mutolaah YouTube namanya. Mentelaahnya telaah YouTube. Mentelaahnya telaah terjemah-terjemah, tak masalah. Tapi sejauh mana terjemah itu dicari kebenarannya. Maka kita antisipasi kepada guru-guru kita, kepada anak-anak kita. Mari, saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, cari bukunya, cari kitabnya. Semakin kita mendekati kitab karyanya, akan mendekati titik kebenaran yang dijelaskan oleh mu'alif atau musannifnya kitab sendiri. Walahu, bagi seorang guru syekh itu, mimman yusak, apa? Orang yang sangat percaya, orang yang kuat ingatannya, min masyayikhi asrihi, dari dia dipercaya, dia kuat ingatnya
Di masanya itu dulu ada Imam Malik Darul Hijrah. Di Madinah Imam Malik terkenal dan diakui kesyekhannya. Sekarang banyak syekhnya yang diakui, dia sendiri mengakui syekh gitu. Kayak gitu. Tapi orang lain nggak mengakui itu. Nah itu. Nah dulu kita terjadi kan syekh apa tuh? Syekh Uji. Syekh Uji gitu. Nah itu yang mengakui orang, karena orang waktu itu mengakui adalah dia syekhnya Syekh Uji karena banyak melahirkan apa karya-karya tangannya, karya kaligrafinya sampai kepada Timur Tengah sana. Nah akhirnya viral kan, menikahi gadis berusia 9 tahun. Nah artinya apa? Syekh ini diakui di masanya. Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal, semua diakui di masanya. Nah Asratu kasratu bahsi, dan dia banyak membahas watul istima'i, dan dia lama beristima, lama berkumpul. Bukan la mimman akhadal ilma, bukan kita mengambil ilmu atas seorang murid mengambil ilmu an butunil awraq, dari dalamnya kitab-kitab saja. Walam yu'raf, dan dia tidak mengetahui bisahabatin masyayil khodat, dan dia tidak mengetahui dan tidak diketahui kearifan lokalnya, tidak diketahui kemasyhurannya oleh sahabat-sahabatnya. Dia syekh, dia guru. Siapa yang mengatakan dia guru? Kita para sahabat-sahabat tidak mengakui kalau dia seorang syekh. Itu sebagaimana kata Imam Syafi'i, qala imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutubi, siapa yang belajar fikih sampai kepada dalamnya kitab, doya'al ahkam, maka ini dikatakan masih menyulitkan hukum. Doyi itu akan sempit. Jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Baru dia yang mengetahui sendiri. Saya sudah khatam sekian kitab, tapi kemasyhuran ilmunya belum banyak diketahui. Lah ini juga berbahaya kata Imam Syafi'i. Wasalisu, yang ketiga dari adabul muta'alim, adabnya pelajar, ayyan koda, apa itu harus nurut sama gurunya, li syaikhihi, kepada gurunya, nurut. Nah sekarang banyak murid tak nurut, disuruh gurunya tak nurut. Kenapa? Beda pak, beda geografis. Di Jawa nurut manut, di sini nurut tapi malah melurut. Ya melurut artinya meleret, ya gimana, malah melihat. Auzubillah min dzalik. Baik seperti itu. Kenapa? Bisa jadi adalah dukungan orang tua tak ada di situ. Bisa jadi. Kenapa? Mayoritas orang-orang di Sumatera ini orang tuanya banyak orang merantau-perantau, yang bagi orang tua kalau seandainya saya nyekolahkan anak, kok ada guru menyuruh anaknya, akhirnya gurunya malah dimarah-marah sama orang tuanya. Padahal itu proses dalam ilmu, fi umurihi, dalam setiap urusan apapun, wala yakhruja, dan jangan pernah keluar an ra'yi, dari pantauannya. Kabur, lari, saya nggak maulah, saya disuruh nyapu tak maulah, saya disuruh nyuci tak maulah, saya kabur. Dulu Syekh Idris dulu karena kesalahannya sedikit aja, hanya secuil makan delima sampai 3-6 tahun mendapat keriduan dari pemilik delima itu sendiri. Kenapa? Karena ingin mencari halalnya. Maka mencari kehalalan, mencari keriduan guru itu jauh lebih penting dari sebatas materi. Banyak orang khatam buku, banyak orang khatam. Di angkatan kita banyak orang-orang yang khatam kitab A-Z, tapi apa? Di rumah hanya diem saja. Berkah diangkat oleh Allah. Nauzubillah. Maka dari itu kita apapun kata guru nurut. Nah ini suasana ini kalau kita punya anak semuanya, kalau ini cocok ya silahkan diterapkan. Jadi apa? Menuntut guru, mencari guru, dan mencari apa yang ada pada guru, diperintahkan silahkan. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga, disuruh 3 tahun untuk menjaga tongkatnya aja dia mau menjaganya.
Belum lagi sunan-sunan yang lain. Ketika Sunan Kudus juga begitu juga, dan sunan yang lain. Ini apa? Guru itu bagian daripada terpenting antara murid dan guru. Tidak ada, jangan sampai ada slack. Saya malas melihat gurunya, saya lari aja. Mending saya di rumah belajar, mending saya di kamar belajar. Namun apa? Ridho guru tak ada sampai pada dirinya. Nah ini nauzubillah min dzalik. Nah kalau saya simpel aja, meskipun saya tak banyak khatam kitab, Fathul Qorib aja tak khatam saya, tapi karena disuruh guru-guru itu lebih jauh lebih penting. Yang nomor berikutnya adalah warabi'u, yang keempat, ayam zura ilahi bi'inil ijlali wa ta'dim. Seorang murid itu, seorang pelajar itu harus melihat dengan mata yang menyejukkan, mata yang keagungan, maka mata yang memuliakan. Jadi ada namanya murid melihat gurunya aja melotot. Apa itu melotot? Memang kayak gini Pak, mata saya melotot Pak. Nah banyak sekarang murid begitu, disuruh melotot, tidak menyejukkan. Maka qurratul aini penting. Tidak hanya namanya qurratul aini, tapi qurratul aini ketika guru melihat, orang melihat sejuk melihatnya dengan mata keagungan. Alhamdulillah guru saya hadir, alhamdulillah syekh saya hadir, alhamdulillah syekh saya ada menemani kita belajar. Nah ini makanya dulu orang-orang belajar itu duduknya di depan biar bisa melihat. Dengan di depan itu tapi matanya mata keagungan, memuliakan, ya mulia, senyum dia, tidak wajahnya nggak wajah menakutkan. Wayak takidah, dan dia bisa menguatkan akidahnya, fihi darajatul kamal, kuatkan keyakinannya guru. Kan banyak guru yang dijebloskan sama muridnya, banyak juga hari ini. Guru yang tak dimuliakan sama muridnya banyak juga hari ini. Guru yang tak dikuatkan posisinya oleh murid banyak hari ini. Padahal seorang guru itu bisa sukses jika anaknya itu muridnya bisa menyebarkan ilmu, bisa mengamalkan ilmunya. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya muridnya hebat-hebat semua. Ya, ada Imam Ghazali, ada Imam Haromain, ada Izz bin Abi Salam, ada Imam Nawawi, mazhab-mazhab besar semua. Kenapa? Karena dia menguatkan keyakinan gurunya. Jadi kalau ada guru, kuatkanlah anak-anak semuanya. Saya sampaikan kepada anak-anak gimana saya berada, kalau saya punya murid saya sampaikan. Ini perlu darajatul kamal dengan derajat kemuliaan. Yang nomor 5, wal khamis, yang nomor 5 ada ayya'rifalu haqqahu. Harus mengetahui hak-hak guru itu sendiri. Apa hak guru? Nah ini saya coba di pesantren salah satu di Sumatera ini, sandal saya dalam seminggu itu hilang 4 kali. Ada namanya Muhammad Khairul Anam. Begitu saya pulang dari masjid, entah kemana sandal saya. Dulu ketika kita guru-guru kita berebut untuk memasangkan sandal, tapi kalau kita di Sumatera hilang semua sandal kemana-mana. Batang aja nggak ada tuh. Ada yang sampai tersangkut di atap, ada yang digantungkan di pohon. Nah, juga haknya guru hilang. Fasilitas hak itu fasilitas, hak guru hilang semua. Nah belum lagi kalau guru-guru kita ini, kalau yang PNS nah, katanya ditunda, nah, katanya walam suwab. Jadi kita semuanya gasah guys dulu. Kita yang punya murid aja dulu. Yang punya murid, gimana murid itu kepada gurunya, hak-haknya nggak diberikan. Nah, jadi kalau bisa itu ada namanya guru dalhar orang Magelang yang punya murid perintis pondok Mbah Mahrus Lirboyo. Mbah Mahrus Lirboyo itu muridnya daripada Syekh atau Kiai Ahmad Dahlan. Kerjaannya cuma satu aja, ketika ada gurunya sampai ke masjid, telompahnya itu dibalik. Yang tadi posisinya begini dibalik, kan begini maksudnya, dibalik sehingga kalau kita keluar, beliau keluar langsung. Itu aja kerjaan. Ternyata ada juga dia amalkan itu, akhirnya punya murid besar-besar, luar biasa. Ya, termasuk muridnya Pondok Api, asrama perguruan Islam, yaitu di Tegalrejo, Magelang.
Itu juga muridnya Kiai Ahmad Dahlan, luar biasa. Jadi cuman menyusun aja kerjaannya, belum lagi yang lain. Belum lagi kalau suruh mencucikan, disuruh itu, dan itu akan menjadi luar biasa keberkahannya nih. Jadi mondok itu dekat sama kiai, dekat sama guru, cari berkah guru itu sendiri. Nah itu. Nah maka dari itu mulai momentum ini, mimbar ini, majelis ini, ayo sama-sama. Saya punya anak, bapak punya anak, minimal lah senang dengan gurunya. Meskipun anak saya tak sepandai guru itu, minimal saya kenalkan senang sama gurunya dalam hal positif. Ya, hak-haknya kita berikan pada gurunya. Yang telah telat SPP, wah saya telat SPP-nya. Akhirnya guru mogok, kan begitu banyak ya. Yang swasta sudah 4 bulan tak bayar, gimana guru mau dikasih gitu kan? Emang yang ngasih ya Maha Kuasa? Iya masih kuasa, tapi melalui tangan-tangan kerja-kerja maisa Bapak Ibu semuanya. Tak mungkin kita minta-minta guru, Pak mana Pak? Itu kan tak mungkin begitu. Ya artinya kita sadar sendiri. Karena disitulah kalau kita mengasih ujroh kepada SPP kepada anak, nanti insya Allah Bapak Ibu semua berkahnya berlipat-lipat. Maka kata Imam Ali Kermajah, anak abduman, saya hamba seorang walau alamani harfan, meskipun dia hanya mengajar kepada satu huruf. Saya mau dijual saya rela, saya mau dibeli saya rela, saya mau disuruh rela semua. Nah itu. Maka kalau kita berpatokan kepada imam atau Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka berapa guru-guru kita mengajar anak-anak kita sehingga anak kita menjadi alim, menjadi akhlaknya bagus, adabnya bagus. Nah, tapi SP-nya telat. Maka saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya rezekinya lancar, anaknya soleh-solehah, ya bisa ditata. Yang terpenting itu bisa ditata, punya adab etika. Di surga Bapak Ibu harus punya etika. Dulu iblis laknatullah, dulu belum laknatullah gelarnya, masih dia namanya rajanya para malaikat, mulkul atau raisul mulk. Ya, dalam kitab Al-Bari tarikhnya itu dikatakan raja para malaikat. Luar biasa, sangat dikagumi oleh malaikat. Tapi pada akhir hayatnya, maka kita jangan bangga dulu menjadi orang, nanti pada akhir hayatnya naik status jadi iblis, terputus dari rahmat Allah SWT. Kenapa? Suruh saja menghormati Nabi Adam tak mau. Maka dari itu iblis itu sombong, istakbaro, aba wastakbaro, enggan, males dia, istakbaro, maka nggak mau dididik. Kenapa? Sombong. Tapi kalau Adam alaihissalam itu diturunkan ke dunia karena apa? Nafsunya. Karena nafsu, bukan sombong. Maka dari itu Allah tak suka yang sombong-sombong. Sombong bagian daripada maksiat kepada Allah SWT yang paling ditakuti Allah SWT. Hamba-hambaku jangan sampai berstatus sombong. Maka dari itu bicara adab, bicara etika, sama siapapun hendaknya kita mendahulukan orang-orang tua kita. Kenapa? Al-adab fauqal ilmi. Dalam makalah-makalah orang-orang bijaksana itu dikatakan adab atas segala ilmu itu sendiri, atau di atas ilmu. Nah, haknya wala yang salau fadlu, dan jangan melupakan keutamaannya. Banyak guru-guru kita punya keutamaan, banyak guru-guru yang kelebihan. Maka kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita banyak yang istiqomah. Apa keutamaannya? Luar biasa istiqomahnya. Apa keutamaannya? Bisa memperhatikan guru, bisa memperhatikan murid. Maka guru itu perhatian, pengertian, teliti sama muridnya. Itulah fadl. Maka jumpa sama guru, kalau bisa Bapak Ibu mondokkan siapapun dimanapun, minimal jumpa sama gurunya agar tahu gurunya. Ini enggak mondok anak sudah 5 tahun, 6 tahun, tapi bapaknya tak pernah datang ke pondok. Terus pokoknya saya pasrah aja lah, mana orang tuanya nggak ada. Kalau bisa datang ke pesantren, temui kiainya, minta berkah, minta doa agar anak-anaknya menjadi anak yang alim, anak yang solehah, fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keenam, terakhir, karena sudah jam 6 kurang 5 menit, ayatasabbaru ala khafatin, harus sabar atas segala ujian. Ya, sabar. Ya, jadi apa? Seorang murid itu harus riadoh, susah dulu. Banyak sekarang murid
Mak, saya kalau di pesantren mak bawakan ini. Apalagi ini musim Ramadan, biasanya kalau anak-anak santri di Riau, tak di Riau semuanya rata santri itu suruh bawakan idam, suruh bawakan lauk. Belum lagi kalau di luar Ramadan suruh bawakan kasur, suruh mondokkan yang paling termewah. Lah ini mondok atau mau pindah ke hotel? Jadi harus sabar dengan atas segala ujian, sabar atas segala pembelajaran. Riyadoh itu terpenting. Maka santri sukses itu karena riyadohnya. Kenapa hafal Qur'annya? Kenapa hafal hadisnya? Kenapa hafal kutub-kutubnya? Kenapa bisa menyelami barokah kiainya? Karena memang prihatin dan ada riyadoh dari seorang murid kepada gurunya. Minasyaikhi, ya dari seorang guru, dan jangan sampai ada namanya yang su'i kholqihi, jangan sampai jelek budi pekertinya. Jangan sampai jadi murid yang jelek budi pekertinya, jelek akhlaknya, jelek tutur kata, nauzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu ambil ilmu guru-guru kita, ambil kesabaran-kesabarnya, ambil ikuti fadl-fadlnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah SWT di akhir-akhir penghujung zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkah manfaat. Sudah setengah jam lebih 20 menit, berarti sudah hampir 1 jam kurang 30 menit. Mudah-mudahan berkah manfaat kita semuanya. 17 Ramadan ini kita mohon maaf atas segala silaf kata saya. Jika ada menyampaikan tutur kata yang kurang pas, inilah kebodohan, kesalahan saya. Namun jika benar, inilah karya ulama Nusantara kita. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.